prinsipnya kita sebagai penyuluh kehutanan itu kita harus memiliki kejujuran, kemudian kita harus mempunyai tanggung jawab dalam bekerja. Pekerjaan kita juga harus ikhlas. Kalau kita ikhlas kan rasanya tidak ada beban. Kalau indikator penilaiannya itu dinilai dari secara administrasi ya. Kemudian keberhasilan kita melakukan inovasi yang ada di lapangan juga itu dilihat dampaknya apa terhadap masyarakat, apakah ada keberhasilan yang dinilai itu kan, kalau pastilah ada keberhasilan itu jadi kita dimasukkan terpilih ya istilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong? Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Anda bersama saya Mai Shanti yang akan menemani pemirsa selama 30 menit ke depan dalam berbagi kisah. Pemirsa, kali ini kita akan kedatangan seorang perempuan di mana beliau ini merupakan aparatur sipil negara dengan tugas sebagai penyuluh kehutanan senior di Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Tabalong. Langsung saja, Ibu, selamat datang Ibu. Iya, selamat datang. Ibu Misnariah ya Bu ya? Iya, Ibu Misna, boleh saya panggil? Boleh. Boleh Ibu. Oke baik, sebelum kita bertanya profesi Ibu Misnariah, tim berbagi kisah sudah mewawancarai Kasih Pemanfaatan Hutan KPH Tabalong. Mari kita saksikan bersama-sama. Di KPH ini kami ada beberapa orang penyuluh tenaga penyuluh kehutanan, itu ada 6 orang, salah satunya adalah Ibu Misnariah. Ibu Misnariah adalah penyuluh senior lah sekarang, termasuk senior dia. Dan untuk wilayah kerjanya itu dia berada di Kecamatan Jaru dan Moraoya. Ibu Misnariah orangnya sangat rajin, Pak. Jadi walaupun dia tinggalnya kan di Moraoya nih, kantornya di Tanjung, jadi tiap hari beliau pulang pergi itu naik kendaraan. Jadi orangnya cukup kuat, rajin. Dan juga untuk area KTH binanya itu juga cukup banyak ya, ada 5 atau 6 KTH yang jadi binaan beliau. Salah satunya adalah KTH Bungasari di Desa Gargata, yaitu yang mengembangkan anggrek hutan, Pak. Nah, tugas penyuluh itu adalah kita pendampingan, Pak, pendampingan kepada kelompok tani hutan, di mana kita adalah ada indikator kerja kita itu, di mana kita dinilai lah keberhasilan kita itu apabila kita berhasil meningkatkan pendapatan atau penghasilan bagi kelompok tani hutan, Pak. Itu adalah apabila pendapatan petani meningkat atau kerja kita dapat dinilai berhasil lah, itu salah satu indikator kinerjanya. Alhamdulillah kan sekarang berdekat pembinaan beliau, jadi sudah ada manfaat lah yang dirasakan oleh anggota kelompok tani kita manfaatnya. Iya, ternyata sudah ada peningkatan pendapatan bagi mereka. Itu tadi wawancara dengan Kasih Pemanfaatan Hutan KPH Kabupaten Tabalong, Bapak Aidil Fahruji. Seperti apa yang dikatakan Pak Aidil tadi, bahwa Ibu Misnariah merupakan salah satu penyuluh kehutanan senior di KPH Tabalong. Walaupun jarak rumah beliau dengan kantor yang lumayan jauh, dan bahkan bisa menempuh jarak tempuh sekitar 30-45 menit, Ibu Misnariah ini merupakan sosok perempuan yang tangguh, luar biasa sekali Ibu. Ibu, kita boleh langsung ngobrol ya Bu ya? Boleh, Ibu. Kalau boleh tahu Bu, tugas sebagai penyuluh kehutanan itu bagaimana sih Bu? Apa tugasnya itu? Baik, terima kasih. Jadi tugas penyuluh kehutanan itu sebenarnya sangat banyak. Ya. Tapi yang lebih utama yaitu di dalam melaksanakan tugas sebagai penyuluh kehutanan itu melakukan kegiatan persiapan, kemudian pelaksanaan, terus pengembangan dan monitoring dan
evaluasi juga pelaporan di dalam penyuluhan kehutanan. Kalau di dalam persiapannya untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan kehutanan itu misalnya kita mengumpulkan data potensi wilayah kerja kita, di mana kita ditempatkan. Kemudian setelah kita kumpulkan, kita olah, kemudian kita susun menjadi sebuah program, yaitu program penyuluhan kehutanan. Nah, berdasarkan itu nanti sebagai pedoman kita untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Selain itu, kita juga membuat sebuah rencana kerja tahunan penyuluh kehutanan. Nah, dari situ setelah kita menyusun rencana dan program itu, baru kita dapat melaksanakan kegiatan penyuluhan, yaitu dalam pelaksanaan penyuluhan kehutanan. Nah, di dalam pelaksanaan penyuluhan kehutanan, di situ kita melaksanakan pendampingan terhadap kelompok. Nah, di situ kita membuat media penyuluhan. Bisa itu berupa leaflet, folder, yang untuk mendukung. Itu berbentuk seperti lembaran. Di situ kan misalnya kita melakukan pendampingan tentang apa? Misalnya tentang pengembangan kehutanan. Nah, di situ kita buat dulu leaflet lembar itu untuk mempercepat petani mengerti, memahami, selain kita sampaikan secara langsung. Jadi sasarannya itu petani ya, Bu? Iya, petani yang ada di dalam dan sekitar hutan. Oh, begitu. Kebanyakan yang diutamakan itu yang berada di dalam kawasan hutan. Berada di kawasan hutan ya, Bu? Iya. Ibu sebagai seorang penyuluh kehutanan ya, Bu ya, pasti ada prinsip yang dipegang. Boleh diceritakan Ibu, prinsipnya itu apa? Ya, kalau prinsipnya kita sebagai penyuluh kehutanan itu kita harus memiliki kejujuran, kemudian kita harus mempunyai tanggung jawab dalam bekerja, kemudian juga kita dalam melaksanakan pekerjaan kita juga harus ikhlas. Kalau kita ikhlas kan rasanya tidak ada beban. Kemudian juga kita harus disiplin dalam melaksanakan tugas. Misalnya kalau dengan kelompok, ini dengan kelompok ya, janjian jam berapa, kita harus tepat waktu. Sebelumnya kan kita datang. Kalau ke kantor ya pastilah misalnya jam 8 harus sebelum jam 8 harus kita sudah datang. Oke Bu, terkait tadi disebutkan kalau janjian dengan kelompok, berarti ada beberapa kelompok ya Bu ya? Iya. Nah, berapa jumlah binaan kelompok Ibu? Kalau jumlah binaan kelompok untuk saat ini itu ada 2 kecamatan. 2 kecamatan. Jadi Kecamatan Jaro sama Kecamatan Morouya. Iya. Lokasi binaan saya itu kalau di Kecamatan Jaro itu ada di Desa Garagata. Di situ ada 2 lokasi, ada namanya kelompok tani hutan Bunga Sari. Kemudian yang satunya lagi ada kelompok tani hutan Telaga Bidadari, yang ada lokasi wisata alam Gua Liang Tapa. Gua Liang Tapa. Nah, itu satu desa di Desa Garagata. Tapi 2 kelompok. Kemudian yang di Kecamatan Morouya itu ada di Desa Uwi. Di situ ada 2 kelompok, Wanarimbun Jaya dengan Bumi Lestari. Kemudian ada di Desa Kampung Baru. Nah, jadi ada 5 ya, Bu ya, di 3 tempat. Ibu, sampai saat ini nih Bu, ada tidak Ibu mengalami kesulitan dalam bertugas sebagai seorang penyuluh kehutanan? Kalau kesulitan ya pastilah ada. Misalnya kalau saya ke lapangan itu kan tempat dari rumah saya kan sekitar
15 kilo, kurang lebih lah. Nah, saya naik kendaraan, kadang kalau pas hujan ya kehujanan. Jadi kalau ini kalau mau ke kelompok juga kita harus janjian dulu. Nah, janjian ini kalau di sana kan kadang susah sinyal. Kalau lewat telepon, nah itu susah menghubunginya. Gimana itu Bu? Strateginya gimana? Strateginya kita datang langsung ke kelompok. Kadang kalau di kelompok ini kan harusnya tuh janjian duluan sehari sebelum, karena kan mereka tuh punya aktivitas masing-masing yang ke kebun masing-masing. Jadi kita harus janjian dulu. Misalnya biasanya kalau di Bungasari itu di Desa Garagata biasanya kami siang. Pagi kan mereka aktivitas nyadap karet. Nah, jadi kita janjian dulu. Harusnya pokoknya sehari sebelumnya sudah tahu duluan ya Bu ya. Supaya mereka ngabari yang anggota yang lainnya. Artinya bisa tertangani ya Bu ya, walaupun ada kesulitan tapi bisa tertangani. Bu, kemudian fokus pembinaan bagi kelompok tani hutan ini sebenarnya tentang apa Bu? Apakah berbeda program-programnya di setiap kelompok itu, ataukah punya program yang sama dijalankan dengan metode yang berbeda? Itu kalau tiap kelompok kan jenis usahanya beda-beda. Oh, berbeda berarti ya. Tapi yang utama, yang dasarnya itu pokoknya tuh sama ininya ada tata kelola kelembagaan. Jadi di kelompok itu pasti itu dulu yang kita bina, kelembagaannya, struktur organisasinya kita bina di situ terus SDM-nya kita misalnya ada beri pelatihan, diikutkan di pelatihan itu untuk peningkatan SDM-nya, kemudian dikelola kawasan itu untuk tempat mereka melakukan kegiatan, kemudian ada kelola usahanya, usahanya tuh kan misalnya di situ di sini kalau ini saya kasih contoh, kalau di Bungasari itu kan ada budidaya lebah madu kelulut sama budidaya anggrek spesies. Nah, jadi itu kelola usahanya. Jadi yang kalau untuk kelulut, nah nanti misalnya mereka belum paham tentang budidayanya, nanti diikutkan diklat pendidikan latihan tentang budidaya kelulut supaya mengerti. Jadi kan nanti usahanya bisa berkembang. Iya, berarti pada dasarnya sebenarnya sama ya Bu ya, tapi kita kembali melihat pada potensi dari daerah itu masing-masing ya, dianya apa yang bisa dikembangkan. Bu, kemudian ini kembali bertanya saya Bu, kemampuan nih Bu, kemampuan dalam membina itu didapatkan dari mana Ibu sendiri? Apakah memang karena tadi seorang penyuluh memang dididik untuk jadi penyuluh istilahnya ya, atau ada tadi kayak diklat ya kalau Ibu sebut tadi ada diklatnya atau bagaimana Bu, atau otodidak berjalan karena ditempatkan di sini ya mau tidak mau harus belajar gitu? Iya, ya pertamanya kan memang ada pendidikan dasarnya sebagai seorang penyuluh, kemudian ada juga pendidikan dan latihannya untuk peningkatan kapasitas SDM-nya ya. Kemudian juga dengan sharing bersama teman sesama penyuluh, kayak di kantor tuh sesama penyuluh kehutanan yang senior. Kemudian di situ kan bisa berbagi pengalaman. Kadang masalah kita kan beda-beda antar kelompok yang dibina. Kemudian kami juga koordinasi dengan kelompok ke penyuluh pertanian. Di situ kan kami koordinasinya ke Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Jadi ke situ kami di situ kan ketemu dengan teman-teman penyuluh lainnya. Jadi bisa saling sharing ya, saling sharing. Oke pemirsa, menarik sekali. Setelah ini kita akan menggali kisah Ibu Misnariah yang ternyata pernah mendapatkan prestasi sampai tingkat nasional. Prestasi apa yang diperoleh? Saksikan sesaat lagi di Berbagi Kisah. Jangan kemana-mana. Kembali lagi pemirsa, masih tetap di Berbagi Kisah bersama Ibu Misnariah. Sebelumnya kita telah mendengarkan cerita pengalaman ya Ibu Misnariah bertugas sebagai penyuluh kehutanan. Setelah ini kita akan menggali prestasi yang pernah diraih oleh Ibu Misnariah di tingkat nasional. Namun sebelum membahas lebih lanjut,
Kembali kita dengarkan wawancara dengan Kasih Pemanfaatan Hutan KPH Tabalong. Mari kita saksikan bersama-sama. Alhamdulillah kan pada tahun 2019 beliau kita ikutkan dalam lomba Wanastari. Kebetulan beliau mendapatkan juara harapan 1. Alhamdulillah kemarin bisa hadir ke istana kemarin juga tahun 2009. Dan itu juga beliau membina KTH Telaga Bidadari, Pak. Itu wisata alam Gua Liang Tapah. Nah juga itu masuk beliau, Pak, binaan beliau. Jadi beliau cukup Pak untuk membagi waktu tuh untuk ke lapangan dan ke kantor sudah. Artinya beliau cukup lah untuk bisa membagi waktu. Jadi kapan ke lapangan, kapan untuk ke kantor itu. Jadi alhamdulillah orangnya juga kuat, sehat itu. Walaupun sudah lumayan senior lah sudah. Ya. Itu salah satu Pak, salah satu tugas penyuluh juga. Jadi selain mereka pembinaan kepada kelompok tani, mereka juga mensukseskan program pemerintah kemudian Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Revolusi Hijau. Jadi beliau menyampaikan kepada anggota kelompok tani untuk menanam, Pak, menanam di lokasi atau area-area yang belum ada tanamannya. Jadi kami menyiapkan bibit untuk kelompok tani melalui Ibu Misnerah untuk menyampaikan kepada masyarakat kan, silakan kalau masyarakat mau bibit ya bisa datang ke KPH gitu untuk kita mensukseskan program Revolusi Hijau itu. Itu sangat Pak, kami sangat terbantu dengan peran penyuluh kehutanan itu menyampaikan program kepada masyarakat, Pak, dengan melalui kegiatan penyuluh kehutanan lewat penyuluh kita. Pesan kami kepada Ibu Misnerah ya tetap semangat untuk menghijaukan khususnya bumi Tabalong untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kita dan tetap jaga kesehatan gitu untuk menunjang tugas-tugas kita nanti. Luar biasa sekali. Mari kita berikan tepuk tangan, Bu. Karena memperoleh juara harapan 1 ya, Bu. Iya. Di nominasi nasional Wana Lestari tahun 2019. 2019. Iya. Luar biasa, Bu. Bisa bercerita bagaimana awalnya ya Ibu bisa masuk nominasi itu? Pertamanya kan itu pemilihannya di tingkat KPH dulu. KPH dulu ya? Iya, jadi di antara KPH dulu. Iya, penyuluh yang ada di KPH dulu di situ, disaring dulu di situ, ya kebetulan kita terpilih. Iya. Nah, habis di tingkat KPH, lanjut ke tingkat provinsi. Tingkat provinsi, di situ disaring lagi, antar KPH kan. Ada berapa, 12 apa 13 KPH. Kabupaten kota ya? Iya. Di situ terpilih lagi, baru ke tingkat nasional. Luar biasa, melalui proses yang panjang Iya. juga ya Bu ya. Kemudian indikator penilaiannya itu apa saja Bu? Kalau indikator penilaiannya itu dinilai dari secara administrasi, Ya. kemudian keberhasilan kita melakukan Inovasi ya? iya yang ada di lapangan juga itu dilihat dampaknya apa terhadap masyarakat, apakah ada keberhasilan yang dinilai itu kan, kalau pastilah ada keberhasilan itu jadi kita dimasukkan. Terpilih ya Iya. istilahnya. Terus itu yang diangkat istilahnya ada satu kelompok atau apa yang saat itu dibawa itu atau gimana Bu? Itu dia kan harus ada, kami kemarin ada 7 kelompok. Oh, 7 kelompok ya. Berarti itu yang minimal dibawa, 5 kelompok yang harus dibina. Terus ada keberhasilannya, di situ kita buat laporannya tentang apa aja. Kalau kemarin itu kan kalau di kelompok Bunga Sari itu ada kelulutnya yang bisa menghasilkan kan madu. Terus ada anggreknya. Saya dengar ada anggreknya. Iya, untuk kelestarian. Iya. Terus di Liang Tapah itu kan wisata ya, iya, wisata ya. Oke, sesuai dengan potensinya tadi ya Bu ya, Iya. kembali. Ibu, terus motivasi dalam mengikuti lomba itu apa Bu? Apakah memang awalnya hanya ditunjuk aja istilahnya atau gimana itu? Kalau motivasi dari kita dari sendiri memang penunjukan itu pastilah kita kalau nggak ditunjuk rasanya gimana ya kalau kita gitu ya. aku mau nggak kita nggak berani lah kayak gitu, jadi memang ditunjuk, dipilih ya bahasanya memang dipilih karena dipilih. mungkin melihat dari prestasi kinerja juga. Dan
kemauan kita juga, karena kalau ada. tidak dari diri kita sendiri yang melaksanakannya gimana, karena banyak itu yang perlu dipenuhi syarat-syaratnya itu. Tadi ya, saya dengar, apalagi 7 kelompok ya. Iya. Nah itu jadi dari kita diri sendiri memang ada itu keinginan untuk memenuhinya itu. Kalau masalah nanti dapat juara apa enggak, hasilnya itu dilihat belakang. Terserah. Iya. Yang penting kita usaha dulu. Iya, usaha dulu. Artinya memang dari diri sendiri pun ada ketika diminta ya, kita diminta, kita pun bersedia ya. Iya. Kemudian Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah lolos seleksi dari awal sampai akhirnya di nasional itu menjadi salah satu juaranya? Ya, jelasnya senang ya. Senang, luar biasa ya. Senang. Pernah nggak kepikiran bahwa bakalan dapat juara nih ke Istana Negara istilahnya? Nggak ada sih kepikiran. Tapi pas dengar kayak gitu tuh ya ada kaget, nggak percaya apa benar nggak ini. Tapi dari situ ada juga sih selain senang, bangga, ada juga beban. Karena kan jadi juara kan kita harus, karena jadi contoh, jadi kita harus ya bagaimana caranya mempertahankan jadi contoh bagi teman-teman, ya. Kemudian sharingnya juga ya Bu ya. Luar biasa Ibu. Lebih kepada tanggung jawab yang nanti setelah kita mendapatkan juara ya Bu. Oke Bu, kemudian dengan hasil yang didapat tadi Bu, apa yang diharapkan bagi diri sendiri atau orang lain? Sudah sampai, istilahnya sudah sampai juara nih, terus apa lagi yang diharapkan? Ya, kalau bagi saya itu merupakan motivasi. Untuk lebih kita dapat melaksanakan tugas dengan baik sebagai penyuluh kehutanan. Kemudian bagi orang lain atau teman-teman itu saya berharap tuh bisa istilahnya lebih dari yang telah saya dapatkan. Saya memberikan motivasi bagi diri sendiri dan juga berharap bisa menjadi motivasi bagi orang lain. Bagi orang lain juga. Ibu, kita beralih ke gerakan revolusi hijau. Nah, tadi saya dengar ada Pak Aidil tadi menyebutkannya bahwa Ibu Misnaria ini juga aktif menggalakkan gerakan revolusi hijau, dan sejauh ini apa yang telah Ibu lakukan dalam gerakan itu, Bu? Kalau revolusi hijau itu kan itu gerakan apa dulu, Bu? Iya, ini mungkin bisa ini ya. Itu kan merupakan program dari pemerintah daerah, Kalsel, gubernur ya, itu kan ada perdanya nomor 7 tahun 2018. Nah, itu tentang revolusi hijau. Jadi itu untuk suatu program untuk menggalakkan bagaimana masyarakat sadar akan pentingnya lingkungan kita dengan cara menanam. Menanamnya. Iya, menanam dan menanam untuk anak cucu kita. Jadi salah satu program itu di KPH Tabalong itu ada menyediakan ada persemaian KPH Tabalong. Nah, di situ menyediakan bibit, persemaian bibit untuk mendukung revolusi hijau itu tadi. Nah, di sana disediakan bibit kepada masyarakat yang ingin menanam, boleh meminta bahasanya, ya. Dengan syarat, ada syaratnya. Oh, ada syaratnya. Nah, syaratnya itu dapat 25 pohon dengan membawa 1 fotokopi KTP. Itu untuk perorangan, tapi kalau untuk kelompok bisa juga. Nah, itu ada usulan proposal untuk kelompok, jadi itu bisa lebih banyak lagi. Dan kemudian sudah berjalan sampai sekarang ya Bu? Iya, itu kan persemaian kemarin dari 2020. Iya, di sana kemarin itu targetnya kemarin 100.000. Sudah tercapai Bu? Iya, itu sudah didistribusikan ke masyarakat, terus ke masyarakat tuh ada yang perorangan, terus ke sekolah-sekolah, kantor-kantor yang datang mengambil. Pokoknya
caranya gitu tadi. Fotokopi KTP. Iya, satu KTP 25 pohon. Terus kalau menggalakkan revolusi hijau ke masyarakat gimana Bu? Masyarakat umum misalnya? Kalau saya caranya di kelompok ya sudah pasti ya. Itu pasti gitu saya sudah sampaikan. Kalau mau bibit ambil iya. ini satu KTP 25 pohon. Tapi kalau atas nama kelompok bisa lebih banyak lagi. Karena kan berdasarkan jumlah kelompok. Anggotanya. Anggota ya. Per KTP tadi 25 ya. Iya. Kali berapa anggota ya? Iya. Terus kalau biasanya kita jalan-jalan atau pokoknya kemana aja ketemu orang, kita cerita-cerita, akhirnya ujungnya ke situ. Kalau mau bibit, suka tanam, kalau suka mau menanam, ada bibit gratis, bisa datang ke kantor KPH, bisa ke persemayan. Jadi bisa. Promosinya bisa lewat dari mulut ke mulut ya istilahnya. Terus itu bibitnya kita yang memilih dengan persedia atau apa yang tersedia itu yang kita ambil gitu Bu? Atau apa yang tersedia? Apa yang tersedia ya, itu boleh diingatkan. Oke, sejauh ini Bu sudah berapa yang Ibu tanam ya? Istilahnya di dalam gerakan ini kan tadi udah 100.000 ya targetnya itu sudah tercapai. Ya, itu tercapai sudah. Nah, kira-kira kalau sampai sekarang itu bisa berapa itu Bu? Ingat nggak, ada nggak? Atau lebih dari terhitung. Tidak terhitung ya Bu ya? Yang itu yang ketahuan kan yang sudah didistribusikan itu yang 10.000 itu 100.000. Ya. Tanaman apa aja itu Bu? Tanamannya itu yang paling dominannya itu ini tanaman sengon. Sengon ya. Itu tanaman kehutanan kan kayu-kayuan. Cepat tumbuh juga, bisa panen umur 5-6 tahun sudah bisa panen. Ditanamnya di mana Bu? Perlu lahan khusus nggak? Maksud saya tempat yang memang kan kalau di hutan pada biasanya itu identik dengan tanah yang luas, dengan ukuran yang jarak dan lain sebagainya. Nah itu gimana? Bisa tidak di depan rumah atau gimana? Kalau sengon sih jangan di depan rumah lah. Karena berarti itu memang tinggi. Perlu lahan yang luas ya berarti. Biasanya ada kebun. Nah itu selain sengon kan ada tanaman petai, jengkol, ada juga. Kalau itu mungkin itu bisa kan, kali ya. Belakang rumah. Belakang rumah. Oke. Ada lagi Bu tanaman yang lain? Ada angsana, terus sungkai. Itu kan khas Kalimantan itu, yang kayu. Bagus serat kayunya. Iya, serat kayu indah itu termasuk langka ya Bu ya. Iya. Langka itu saya dengar juga. Kalau ulit? Ulit langka juga. Langka juga ya. Ada tidak bibitnya Bu? Ada. Ada ya. Tapi sedikit itu. Sedikit. Oke Ibu, mulia sekali apa yang telah Ibu lakukan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini saya akan bertanya suka duka menjadi penyuluh kehutanan. Tetap di Berbagi Kisah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berbagi Kisah, dan tentunya masih bersama Ibu Misnaria, penyuluh kehutanan KPH Tabalong. Baik Ibu, apakah ada nih Bu ya pengalaman yang tidak pernah terlupakan? Saya yakin pasti ada. Boleh cerita Bu? Yang tidak terlupakan dan berkesan. Itu yang dapat penghargaan Warna Lestari, karena itu selain kita sendiri kan juga banyak dukungan dari berbagai pihak yang sehingga saya bisa mendapatkan penghargaan tersebut. Dukungan dari kelompok, karena dengan membina kelompok kan kita bisa mendapatkan itu. Tanpa ada kelompok kita tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Kemudian dari desa, dari teman-teman KPH, kemudian juga dari Pemda Kabupaten Tabalong juga sangat mendukung, ke Dinas Kehutanan Provinsi, juga pemerintah daerah provinsi juga, dan terlebih Kementerian Kehutanan yang sudah memberikan saya sangat berterima kasih sekali, karena istilahnya gimana ya, tak pernah dibayangkan bisa sampai ke sana. Perjuangannya luar biasa Ibu. Kemudian Ibu kalau bercerita nih Ibu, suka duka tadi kan udah disebutkan ya, suka dukanya itu sebagai seorang penyuluh apa Bu? Kalau sukanya pasti banyaknya suka dong ya. Iya. Sukanya kalau penyuluh kehutanan ini kan selain ke kantor ya, untuk administrasi,
bikin laporan. Terus ke lapangannya itu, kami ke lapangan itu kalau menurut saya itu bekerja tapi menyenangkan hati. Sambil refreshing ya Bu ya. Kan bisa pokoknya sambil di jalan, lihat gunung-gunung, pokoknya istilahnya senang lah. Padahal kita bekerja kan ke kelompok. Nah, di situ juga banyak yang kita temui, pengalaman, banyak macam, ketemu orang berbagai ketemu orang baru ya Bu ya, menjalin silaturahmi juga. Terus juga pulangnya kalau orang lagi musim buah, dikasih buah. Pasti ya. Itu salah satu sukanya ya Bu ya. Luar biasa Bu. Terus kalau dukanya ada tidak? Dan saya berharap semoga tidak ada. Dukanya apa ya? Yang duka itu aja, kalau lagi mengumpulkan kelompok itu kadang agak kesulitan. Iya, apalagi tadi tidak ada sinyal tadi ya Bu ya, agak susah komunikasinya. Ada kesulitan. Semoga rasanya sedih kalau kita ajak pertemuan tapi sedikit yang hadir. Nah di situ. Dan harapan kedepannya tuh mudah-mudahan ya bisa ya setidaknya terjangkau lah, ada sinyal-sinyal dipasang di sana ya. Oke. Kemudian Bu, apa yang diharapkan bagi kelompok tani hutan yang sudah dibina nih Bu? Apa harapan Ibu? Nah, harapannya kelompok yang sudah dibina ini mereka lebih benar-benar mengusahakan usaha taninya, memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan sebaik-baiknya, dengan memperhatikan kelestarian hutan. Memperhatikan kelestarian hutan ya Bu ya. Oke, luar biasa. Kemudian Ibu, terakhir, rencana ke depan yang akan dicapai apa Bu? Ini saya pengen sekali di kelompok tani hutan Bunga Sari itu kan ada rumah anggrek. Nah, saya ingin sekali rumah anggrek itu berkembang karena itu merupakan salah satu potensi yang ada di sana, anggrek spesies, anggrek hutan. Nah, itu supaya bisa berkembang lagi dan bisa untuk sebagai konservasi anggrek di sana. Jadi kita bisa melestarikannya dengan baik lagi dan minta dukungan semua pihak lah. Luar biasa Ibu, semoga cita-cita Ibu terwujud ya Bu ya. Oke Ibu, menarik dan menginspirasi sekali kisah perjalanan Ibu Misnariah dalam bertugas sebagai penyuluh kehutanan. Semoga bisa menjadi inspirasi dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tidak terasa perbincangan kita sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu. Sama-sama. Yang telah meluangkan waktunya untuk berhadir ke studio ya Bu ya. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Berbagi Kisah, tayang setiap hari Kamis pukul 8 malam hanya di TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Jangan lupa juga download aplikasi TV Tabalong di Play Store dan juga App Store. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.